Oke, baik. Nah, pertama-tama teman-teman, yang saya pengen praktekin hari ini gitu, karena saya nggak ada akses ke dashboard yang akun satunya gitu ya, akun yang buat testing dan sebagainya, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya bakalan pakai ini teman-teman, gitu ya. Saya bakalan pakai ini teman-teman. Em, saya bakalan pakai HP gitu ya. Dan tadinya pengen praktekin juga eh, pakai TikTok Ads Manager, cuman dari akunnya saya lupa teman-teman ya. Saya lupa untuk passwordnya gitu. Jadinya saya pakainya HP gitu ya buat praktek gitu. Nah, oke, teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Nah, pertama teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat TikTok Ads yang boosting, ini nggak bisa buat semua bisnis teman-teman ya. Hanya ada bisnis-bisnis tertentu yang bisa teman-teman iklankan. Dan itu biasanya nggak terlalu detail. Contoh gini, misalkan teman-teman pakaian, tapi teman-teman pakaian Muslim, contohnya. Nah, berarti kan minatnya tuh lebih terperinci ke pakaian Muslim, gitu. Nah, ini teman-teman saya saranin nggak pakai ini. Cuman kalau pakaian yang biasa aja, gitu ya. Kayak misalkan kayak kemeja dan sebagainya, teman-teman em, masih bisa apa ya? Masih bisa gunakan gitu kalau pakaian biasa atau pendidikan tapi pendidikannya biasa ya kayak pendidikan kayak teman-teman iklan universitas iklan bimbel itu masih bisa bisa aja tapi kalau misalkan buat pendidikan bahasa Inggrisnya gitu nah itu teman-teman agak susah ya karena terlalu apa ya terlalu luas kalau teman-teman ya kalau teman-teman gunakan itu sebagai ini nah oke saya lanjut dulu teman-teman ya saya lanjut dulu teman-teman jadi di sini teman-teman di setting dulu akunnya di akun iklan caranya adalah teman-teman klik yang garis tiga, lalu klik pengaturan dan privasi. Ya, di sini kalau teman-teman jadiin akun bisnis, teman-teman ada di bagian akun. Ya, kalau dia akunnya belum bisnis, ya akunnya belum bisnis, teman-teman tulisannya alihkan ke akun bisnis. Tapi karena ini akunnya sudah akun bisnis, jadinya alihkan ke uh, alihkan ke akun pribadi, gitu ya. Jadi teman-teman harus apa ya? Harus 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 dulu setting ini jadi akun bisnis, teman-teman. Oke, jadi kata kuncinya di situ, di setting di bagian akun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Oke, aman deh kira-kira. Ada yang mau tanyain? Boleh ke Zoom-nya. Ada yang mau tanya dulu? Jadi buat akun bisnis dulu, aman ya? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, giniin aja nih. Di scroll gini aja. Oke, habis itu teman-teman, cara buat beriklan, ya, teman-teman bisa pakai garis tiga ini. Pilih alat kreator. Ya, pilih alat kreator. Nah, sebenarnya di sini saya mau kenalin dulu nih, teman-teman. Ya, dengan beberapa alat kreator. Nah, di sini ada TikTok Shop untuk penjual, ada TikTok Shop untuk kreator. Jadi kalau teman-teman mau affiliate pakai ini, kalau misalkan TikTok Shop mau jualan pakai TikTok Shop penjual, ini ada hadiah live buat teman-teman pengen sering nge-live dan sebagainya, alat lainnya dan sebagainya. Oke. Nah, kalau mau promosi bisa di sini. Ya, klik promosi. Nah, ini buat. Nah, gini teman-teman. Uniknya tiap HP beda-beda kan paket promosi. Sebenarnya bisa pilih promosi kostum. Saya nggak tahu di teman-teman ada nggak promosi custom. Kalau ada, kabarin ya. Kalau nggak ada juga kabarin. Gitu. Nah, ada yang paket, ada yang promosi custom. Nah, custom tuh gini teman-teman. Ini teman-teman bisa setting misalkan saya pengennya 20.000. Oke, klik konfirmasi. Oke, saya bakal pelan-pelan. Kalau mau setting kayak gitu, jadi minimal tuh 15.000 teman-teman. Gitu ya. Minimal tuh 15.000. Nah, oke. Em, di sini teman-teman, habis itu teman-teman ketika udah setting ini, ya custom, teman-teman harus buat dulu nih, teman-teman. Teman-teman harus buat dulu yang namanya penonton atau audience, teman-teman. Gitu ya. Nah,
um, caranya teman-teman buat audiensnya sama kayak kita waktu buat audiens di Instagram Ads gitu ya. Sama percis saya kita buat audiens di Instagram Ads gitu ya. Caranya teman-teman tinggal gini aja ya. Tinggal di klik aja buat sendiri. Nih, kali ini kita mau iklanin apa nih, teman-teman? Kita mau iklanin apa dulu? Kira-kira ada punya ide? Mau iklanin apa? Kira-kira mau iklanin apa contohnya gitu? Ini kan pakainya bus sepatu. Oke, sepatu. Oke, sepatu. Sepatu contoh. Oke, ini yang paling lama di risetnya, teman-teman. Nah, misalnya sepatunya saya lebih ke sepatu laki-laki gitu. Nah, ini misalkan targetnya penontonnya segini ya. Oke, saya pikir segini deh kalau yang suka sepatu gitu. Ya, terus lokasinya saya atur boleh Indonesia sebenarnya kurang baik kalau misalkan terlalu luas gitu. Em, Oke, minatnya nih sepatu tuh nggak ada. Gini teman-teman, ini yang saya maksud. Sebenarnya kalau misalkan terlalu spesifik, baiknya nggak pakai bus post, tapi pakai yang TikTok Ads Manager gitu. Nanti kita satu pertemuan tambahan, nanti saya coba ke Mbak Penny gitu ya. Ke Mbak Penny buat ajak Mbak Penny buat praktekin TikTok Ads Manager atau pakai video-video sama gitu ya. Ya, jadi nanti saya bakal kirim teman-teman ya. Karena kalau sepatu itu nggak ada di sini. Nah, berarti yang terdekat itu adalah pakaian dan aksesori gitu ya. Nah, ini yang saya maksud. Nah, kenapa sih Kak Kakak enggak apa enggak prefer ke bus pos ini gitu ya? Maksudnya dalam artian kenapa Kakak enggak pakai apa ya? Gampangnya kenapa Kakak enggak mau pakai bus pos gitu? Nah, kenapa Kak Noval pengennya dipakainya dipakainya adalah TikTok Ads Manager karena lebih detail teman-teman ya, jauh lebih detail. Oke, terus kedua kalau misalkan teman-teman pakai pakai ini teman-teman gitu ya, kalau teman-teman pakai ini teman-teman ya, kalau teman-teman pakai ini uh, teman-teman teman-teman bakalan ini gampangnya sih teman-teman bakalan terlalu luas. Contoh gini, saya nggak minat ke sepatu tapi saya minatnya ke pakaian muslim gitu contohnya, gamis gitu ya, saya lagi nyari gamis atau sarung. Nah, yang terjadi adalah ketika teman-teman targetin sepatu, saya bakal dapat iklan iklan ini pakaian dan aksesori gitu, padahal saya nggak terlalu minat tentang itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya terlalu terlalu luas teman-teman, terlalu luas dan jadinya enggak apa ya, enggak efektif gitu ya, karena saya yang nggak minat ke sepatu juga dapat iklan gitu. Baiknya iklan itu bukan banyak dilihat, tapi yang paling penting tepat sasaran. Contoh gini, teman-teman iklanin iklanin contoh deh, teman-teman tawarin tawarin pakaian muslim atau aksesoris ibadah gitu muslim gitu ke pesantren, ke yayasan Islam ya, madrasah dan sebagainya, sanawiyah, aliyah, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau teman-teman iklanin pakaian muslim itu ke mahasiswa, ya bukan mahasiswa UIN ya, bukan mahasiswa UIN, bukan mahasiswa IAIN gitu, konteksnya mahasiswa umum gitu ya, teman-teman agak susah gitu. Jadi bukan sebanyak-banyaknya ditawarkan, tapi paling paling penting adalah yang paling penting tepat. Jadi sebenarnya saya nggak saranin ini ya, tapi kalau misalkan teman-teman misalkan gini, Kak mau coba aja deh pakaian dan aksesori, saya coba 20.000 selama 2 hari. Kalau misalkan nggak ada yang beli, baru saya, atau misalkan beli tapi saya nggak untung, baru saya ganti paket TikTok Ads Manager. Itu juga boleh gitu. Jadi kadang tricky juga gitu. Kadang Kak saya cobain tapi laku-laku aja. Ya it's okay. Berarti bagus banget buat teman-teman. Gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Itu di batch Oktober 2022. Dia pakai TikTok Ads-nya bus. Ya, saya nggak tahu sampai sekarang apakah Pak pakai bus, tapi dia bilang untung. Ya, cuman yang jadi masalah adalah produknya itu pakaian gitu ya. Pakaiannya itu pakaian kayak pakaian kalau orang-orang mau nongkrong dan sebagainya. Jadi dia mungkin pasarnya banyak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman gitu ya. Oke, next saya simpan dulu.
Ini oke, ini sepatu contoh. Oke, simpan. Oke. Nah, ini oke, 20.000. Jangan lupa pajaknya 11% ya. Misalkan saya bayar. Nah, nanti ketika sudah bayar, ini bisa pilih apapun. Ya, saya nggak pernah saranin bank transfer sih sebenarnya, tapi Dana, ShopeePay itu jauh lebih cepat pakai e-wallet. Nanti ketika udah bayar, konfirmasi, dia bakal tayang. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Saya mau stop share dulu. Ya, betul. Platformnya TikTok, TikTok Boost Post gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ini saya coba login dari laptop. Masa saya nggak ada akses ini? Nanti kayak TikTok Ads Manager-nya saya kirim via video ya, habis ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman? Apa nih, misalkan mau tanya apapun gitu. Kalau TikTok Ads Manager sebenarnya di settingannya, tapi paling saya sih pengennya teman-teman ditanya cara risetnya sih. Kalau saya pengen ini. Oke, boleh Mas Rizal. Yang sulit sebenarnya bukan di settingan ya, tapi di cara risetnya. Oke, izin Oke, bertanya Kak. Nah, boleh ketika Mas. tadi saya klik di Recording in progress. promosi gitu loh, itu pas saya klik itu ada tulisannya Tulisannya saatnya buat konten, jadi belum ada videonya gitu. Gimana Mas? Kontennya belum apa? Belum ada videonya, jadi pas terus ada tulisan di bawahnya waktunya membuat konten. Jadi apakah kalau misal kita membuat iklan tuh harus kita sebelumnya harus buat konten dulu gitu? Gini, tergantung Mas. Kalau misalkan pakai Boost Post, ini kan sebenarnya TikTok TikTok Ads yang kita praktekin itu Boost Post gitu. Tapi nanti saya kasih videonya, ya, yang bukan Boost Post gitu. Nah, gini, kalau misalkan pakai Boost Post memang harus ada videonya. Tapi kalau misalkan Mas eh, masih pakai apa? Masih pakai pakai TikTok Ads Manager itu nggak perlu Mas, nggak perlu buat konten. Maksudnya bukan nggak perlu buat konten, nggak perlu ngepost konten, tapi buat konten tetap perlu. Ya, baiknya perlu gitu. Atau gini, kalau TikTok Ads Manager bahkan kita bisa ngiklanin video orang lain, ya, asalkan diotorisasi, otorisasi iklan namanya, gitu. Nah itu cara kerja agensi kurang lebih kayak gitu, pakai otorisasi iklan, gitu, gitu. Oke, dari Mas Reza udah kejawab. Nanti mungkin yang otorisasi iklan saya coba ajak Mbak Penny buat praktek. Tapi kalau buat video apa ya? Video TikTok Ads itu dari Mbak Penny sih udah cukup lengkap sih gitu. Nanti saya coba ini. Cuman yang belum ada videonya waktu praktek di batch sebelumnya itu adalah cara otorisasi gitu. Karena kan buat buat apa ya? Buat buat sorry, buat kita iklan kalau agensi itu kita bukan bukan kita masuk ke akun itu terus kita bikinin TikTok Ads Manager ya, bukan, tapi TikTok Ads Manager punya kita akun iklannya. Nah, videonya punya klien. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas Rizal. Gitu. Jadi tetap harus bikin atau ngepost konten gitu. Tapi kalau dari TikTok Ads Manager kita bisa langsung file videonya, kita bisa langsung upload di TikTok Ads Manager. Nggak harus ngepost konten, tapi tetap harus ada kontennya intinya gitu. Bedanya kalau TikTok Ads Manager nggak wajib ngepost kecuali kecuali ingin diiklankan sama orang lain. Contoh gini, Mas Rezal adalah agensi. Nah, saya adalah kliennya. Nah, ketika saya pengen diiklankan oleh Mas Rezal, saya tinggal kasih kode otorisasi iklan. Nah, tapi videonya itu harus udah pernah dipost kalau teksnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan contoh, Mas Rizal adalah pengiklan TikTok Ads, pakai TikTok Ads Manager. Yang yang diinginkan atau yang ingin diiklankan itu adalah akun dari Mas Reza tersendiri. Nah, kalau kayak gitu, ya Mas Reza nggak perlu ngepost konten, tapi tetap harus ada kontennya. Nanti ada di videonya, ada di upload ya, upload file video. Nah, kurang lebih gitu. Banyak banget akun-akun yang sebenarnya nggak pernah ngepost di TikTok, tapi dia ada iklannya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dia postnya dari luar gitu. Jadi dia nggak ngepost gitu. Oke, sampai sini aman buat Mas Reza. Saya mau coba sharing cara riset. Ada yang mau ini nggak kira-kira? TikTok Ads.
Yang sulit sebenarnya ada cara dari ininya, teman-teman. Cara dari risetnya. Oke. Dari Mas Reza udah aman? Kira-kira? Dari siapa lagi? Oke, siap, aman Kak. Betul, ada konten. Untuk proyek apakah sudah di share belum? Ya, ini nanti dari Mas Riza. Oke, sekarang cara riset ini. Oke, saya izin live dulu dari ini. Tadi kita udah praktek yang tes kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, sorry. Tadi ternyata belum di ini ya. Belum di mute, sorry. Jadi gini teman-teman. Buka dulu TikTok Ads, TikTok Creative Center. Ya, saya tunggu teman-teman. Dipilih yang bagian sini. Ya. Jadi gini teman-teman, saat kita bikin 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 ads, ya. Nanti saya kirim videonya teman-teman ya. Kirim video ke teman-teman tentang cara settingnya. Nanti teman-teman abis ini praktekkan cara settingnya dan praktekkan cara buat akunnya. Ya, nanti kita ketemu sama kita jadwalkan pertemuan tambahan ya dengan Mbak Penny gitu ya, yang pegang ads manager kami gitu ya. Jadi nanti dia yang mempraktekkan gimana caranya kalau misalkan videonya dari otorisasi iklan. Ya, kebanyakan dari agensi pakainya otorisasi iklan gitu ya. Nah, atau nanti kita juga praktekkan juga gimana cara kalau misalkan diarahkan langsung ke katalog gitu. Nah, tapi saya minta teman-teman nanti tonton videonya dulu ya, video hari ini dan video yang saya kirim nanti ke grup gitu ya. Yang hari ini kan boost post, tapi yang ke grup itu nanti TikTok Ads Manager. Nanti buat dulu akunnya. Kalau ada kesulitan boleh di chat ke ini. Sembari saya nanti juga koreksi nilai buat yang hari Rabu besok gitu. Oke, sampai sini dulu udah clear belum kira-kira? Sorry ya, tadi ke mood jadinya saya kira udah eh, penjelasannya udah sampai. Oke, udah buka Creative Center teman-teman? Oke, oke, baik ya.
Oke, sudah. Nah, gini, teman-teman. Oke, tampilannya kan kayak gini. Ini sebenarnya baiknya login gitu. Tadi saya bilang kendalanya kalau saya pakai pakai ini teman-teman ya. Kalau saya mau mau apa ya? Mau mengiklan gitu. Baiknya login dulu biarpun kita cuma buat risetnya gitu. Nah, kalau dari sini ya, kalau dari eh, kita gitu ya. Kalau dari kita saranin login dulu. Tapi kalau misalkan nggak login nggak masalah gitu ya. Cuman bedanya kalau login tuh ada fitur yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Gampangnya ada fitur yang teman-teman bisa pakai dan itu cukup ngebantu buat teman-teman gitu. Nah, ini caranya gini. Contoh, saya mau uh, lihat iklan dari kompetitor lain gitu. Ini kayak FBS segala ini. Ya, cuman dia jauh lebih lengkap, jauh lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ada tren. Kalau misalkan buat tren ini adalah mereka-mereka yang untuk sosial media spesialis, kayak buat konten dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, ini ada inspiration. Ya, ini keyword insight, creative insight dan sebagainya. Nah, ini kalau buat iklan, ya, ini cari di top ads dashboard, ya. Nanti hasilnya kayak gini. Di sini ya, inspiration top ads dashboard. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke sini. Oke, sampai sini kira-kira aman nggak? Ada yang di ini nggak kira-kira? Oke, aman nggak? Oke, baik. Oke, dari balik udah aman ya. Gini, oke, kita sepakatin dulu. Kita mau tentang apa? Saran saya yang produknya harum murah aja. Kira-kira mau yang mana teman-teman? Mau yang mana kira-kira? Ada saran nggak kira-kira? Produknya apa? Oke, UI-nya beda. Ntar coba ya saya lihat. Oke, ada yang mau punya ide nggak kira-kira? Produk apa yang kira-kira pengen diinikan? Hijab, baju, sandal. Oke, oke hijab deh. Ya, jauh lebih ini. Hijab. Oke, ini ada oke analysis best practice. Nah ini teman-teman kalau misalkan mau gunakan boleh ya. Cuman ini sebenarnya nggak perlu banget. Oke ini kalau nggak login kayak gini teman-teman. Oke industrinya oke sini ya. Caranya di sini ya. Oke, saya mau cari tentang hijab. Nih. Oke, hijab tuh bisa hijab, hijab instan, logi hijab, zipper, hijab topi. Nah, bebas ya, disesuaikan dengan produknya. Misalkan hijab, lihat deh teman-teman. Ini yang paling baik. Ingat ya, ini yang paling baik. Oke, oke. Ini top CTR-nya 27%. Ini tinggi banget. Ini 32%, ini tinggi banget. Ya, CTR itu sebenarnya lebih dari 1% tuh bagus, teman-teman. Ya, pilih yang CTR di atas 1%. Ya, tapi semua iklan yang di sini juga top ads ya. Namanya juga top. Ya, yang terbaik ya berarti dia lebih. Gitu ya. Coba lihat yang ini. Oke, saya misalkan mau mau coba yang si analitik ini. Ya, diklik si analitiknya. Oke,
Oke, CPR, klik remind, tunggu ya. Nah, ini oke, coba ya. Nah, ini yang teman-teman nanti bakal buat ya. Nah, umumnya tahu nggak ini namanya apa, teman-teman? Tahu nggak kira-kira namanya? Namanya apa kira-kira? Ini nanti bakal teman-teman belajar buat. Ini nanti ditonton videonya. Habis ini saya langsung kirim gimana cara buatnya. Video yang udah dipakai sama Mbak ini. Landing page, betul. Nah, teman-teman, di TikTok Ads itu kita bisa buat landing page sederhana. Ini yang selalu dilakukan oleh Digital Skill Area kami, ya. Kalau teman-teman mau dikasih bocoran gitu ya, ya, teman-teman bakalan apa ya? Bakalan tahu kalau misalkan kita tuh kebanyakan customer, ya, bukan agensi tapi ya, buat ads gitu, itu kebanyakan dari TikTok Ads, teman-teman, gitu ya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ada landing page-nya. Oke, gitu ya. Oke nih, landing page-nya kayak gini, teman-teman. Tapi dia diarahkannya ke WA nih. Ya, aturan sih sebenarnya bisa langsung diarahkan ke TikTok Shop, cuman nggak masalah sih, gitu. Oke. Nah, dari sini teman-teman ya, kita bakalan tahu, oh ternyata biasanya yang pakai stop CTR itu diarahkan ke situ. Ya, coba lihat deh, yang CTR-nya 2% deh. Ya, saya mau lihat yang 2% kemana. Oke, di sini teman-teman lihat deh. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, saya mau ke si analitik ini. Ini lihat deh, ada objektifnya teman-teman. Objektifnya dia ke conversion ya. Jadi kalau mau buat landing page ini, dia ke conversion. Kalau yang 2%, coba lihat ya, objektifnya kemana? Produk sales dan conversion. Oke, CTR-nya tapi cuma 2%. Tapi 2% itu udah bagus banget sebenarnya. Oke, brand name-nya. Oh, oke. Next-nya coba ya. Oke, di sini juga ada add caption. Kalau teman-teman bingung cara bikin add caption, tapi kalau buat top ads ini teman-teman buat cari ide tuh di sini. Gitu ya. Dan teman-teman tahu nih, oh ternyata mereka-mereka yang CTR-nya tinggi, itu mereka arahkannya ke conversion. Tapi gini, saya nggak tahu gimana di TikTok Ads gitu ya. Sebenarnya jauh lebih tahu Mbak Penny kalau misalkan dia yang ngomong gitu. Nah, dibandingkan saya gitu ya. Kalau saya FBS tahu gitu ya. Tapi gini, kalau TikTok Ads ini saya nggak tahu apakah kalau diarahkan ke conversion, view-nya itu rendah. Saya nggak tahu. Tapi kalau di Facebook, yang terjadi di Facebook gitu ya, yang terjadi di Facebook Ads atau Meta Ads, ketika kita arahkan objektifnya ke conversion, ya dia bakal rendah view-nya. View-nya rendah, view ya. Tapi CTR emang tinggi. Cuman saya nggak tahu di TikTok Ads itu gimana. Ya, syukur-syukur kalau misalkan view-nya tinggi, uh, CTR-nya juga tinggi gitu. Itu bagus banget gitu. Saya yakin tuh dia balik modal berapa kali gitu. Kalau misalkan bagus kayak gitu. Nah, ini hijab Virgo, saya nggak tahu berapa tadi harganya. Oke, bisa COD. Oke, 99.000 dapat 5 pages. Nah, kayak gini teman-teman. Ini pentingnya kita bisa punya kayak gini. Ini saya coba screenshot ya. Oke. Oke, ada dulu yang mau ditanya dulu nggak, Ki? Kira-kira. CTR bukan berbanding lurus dengan konversi. Ya, gini, Mas, maksudnya bukan konversinya, tapi lebih ke yang ngelihatnya, view-nya. Ya, biasanya kalau misalkan CTR emang tinggi, tapi CPM-nya rendah biasanya. Contoh misalkan yang konversinya tinggi, cuman yang nge-view-nya dikit gitu. Kalau di Facebook kan kayak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu di TikTok kayak gitu juga atau enggak. Makanya saya bilang jauh lebih apa ya, jauh lebih berhak yang ngomong ini adalah Mbak Mbak Penny gitu. Karena saya takut salah gitu. Kak, aku belum paham buat CTR. Apa hubungannya conversion itu dan sebagainya. Oke, jadi gini, teman-teman. Saya mau kenal juga beberapa istilahnya gitu. Nanti teman-teman boleh lihat ya. Ini saya sayangnya nggak bisa login ke TikTok Ads ini akun
akun satunya gitu. Kalau pakai DSA nggak bisa pakai TikTok Ads DSA. Jadi di TikTok itu, oke, 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 saya mulai tampilan ini. Oke, jadi ada beberapa, nanti tolong dilihat ya. Uh, oke, jadi kalau di TikTok, ini saya nggak bisa login soalnya, sorry. Saya nggak bisa login dashboardnya, jadi itu ada, oke, yang pertama itu yang harus teman-teman tahu, oke, ini cara baca datanya dan cara ngatasinnya. Gimana kalau misalkan di ini, oke, sini ya. Sorry, sorry. Nah, itu klik, ini jumlah klik ya, jumlah klik baik itu ke ini ya, ke ada yang namanya konversi. Yes, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Tadi sampai mana? Oke, gini, di TikTok itu ada beberapa panduan. Oke, cara baca datanya dulu ya. Ini cara baca data TikTok Ads. Cara baca data TikTok Ads. Oke, ini dashboardnya nanti kita ketemu lagi sama Mbak Penny dan teman-teman juga nonton videonya gitu ya. Ada dashboardnya gitu. Nah, di dashboard itu ada klik, ada konversi, dia juga ada biaya per 1000. Ya, biaya per 1000 akun yang akun pengguna unik yang dicapai. Oke, tahu lah ya, ini per 1000 pengguna berapa nih CPA? CPA itu adalah uh, jumlah rata-rata uang yang dikeluarkan untuk sebuah konversi gampang itu ya. Nah, rumusnya ini adalah biaya per konversi. Nah, konversi itu bisa apapun, bisa pengiklanan, bisa penginstalan. Kalau misalnya kita targetin iklan, iklannya ke install aplikasi, bisa juga pembelian, ya. Bisa juga klik kalau kita targetinnya traffic, gitu ya. Tergantung CPA apa, gitu ya. Jadi rata-rata yang dikeluarkan untuk sebuah konversi. Nah, konversinya itu tergantung apa? Pilihannya. Ini tergantung objektif ya. Objektif kan ada beberapa nih. Ada yang conversion, ada yang sales dan sebagainya, gitu. Nah, oke. Kita langsung lagi cek lagi kira-kira nih. Nah, ini CPC. Oke, CPC ini adalah biaya per klik, ya. Biaya yang didapatkan, biaya biaya rata-rata untuk satu klik. Oke, nanti saya kasih tahu gimana caranya ya. Kalau misalkan CPA-nya jelek, CPC-nya jelek, itu kayak gimana? Nanti ada patokan-patokannya gitu. Nah, oke. Di sini saya bisa patokan sih, patokannya ya. Ntar saya jelasin lagi di pertemuan tambahannya. Patokannya gini. Kalau CPC kurang dari 2000 itu bagus menurut saya. Ya, CPC dari 2000 bagus. Nah, alhamdulillah kita bahkan jauh di bawah 1000. Jauh di bawah 2000. Gitu. Jadi kita selalu di bawah 1000 gitu. Nah, kalau misal CPC tinggi, hal yang harus dilakukan, perbaiki konten,
atau 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 copywriting. Copywriting. Ya, baru terakhir settingan text. Oke, sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? CPA, CPC dan sebagainya. Kira-kira. CPA sebenarnya tiap produk beda-beda patokannya. Jadi saya agak izin Kak buat tambahkan kepanjangan istilah. ROI itu kan return ROI itu sama kayak ROAS nggak sih Mas? Gitu. Conversion itu sama. Beda sebenarnya. Conversion beda sama sama ini. Guna unit. Sorry. Oke. Jadi conversion sama ROI sama ROAS itu beda gitu. Gitu ya. Conversion itu kalau di TikTok itu langsung, misalnya gini. Contoh, Mas Lutfian jualan barang harga 10.000, laku 10. Ya, konversinya nanti kehitungnya 100.000. Kayak gitu. Jadi langsung angka angka samnya gitu. Tapi kalau ROI, ROAS itu beda lagi gitu ya. Itu ada rumusnya gitu. Kalau ROAS itu kan per ini ya, biayanya per per banyaknya pembelian gitu ya. Oke, izin Kak buat tambahkan kepanjangan dari istilahnya. Boleh, Mas. Disampaikan di chat juga boleh. Ini cost per klik ya. Cost per klik, cost per acquisition. Nah, satu lagi. Oke. Oke, sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada kayak CV real time, biaya total, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Nanti saya kirim panduan lengkapnya gitu ya. Tapi saya biasanya yang saya analisis tuh ini. Ya. Terus yang kedua itu adalah, nah ini CPM. Karena yang ini adalah Mbak ini yang setting gitu ya. Oh, terjadi error. Sorry nih. Internetnya nggak stabil. Nah, selanjutnya CPM. CPM itu adalah cost per mile. Dia biaya ya untuk setiap 1.000 impresi. Sama aja di Facebook juga ada CPM. Nah, kalau misal ini terlalu tinggi, terlalu tinggi, terlalu tinggi, ya ini saya bisa patokannya ya patokan yang bagus itu adalah kurang dari sama dengan 20.000. Sebenarnya tergantung produknya. Tapi produk yang biasa saya iklankan itu tergantung 20.000 gitu ya. Yang kami iklankan tuh kami patokannya di bawah 20.000 tuh bagus. Jadi buat dapetin 1.000 impresi itu di bawah 20.000 teman-teman. Ya, kurang dari sama dengan 20.000. Biaya untuk dapat 1.000 impresi. Ya, kayak 1.000 view gitu. Nah, itu di bawah 20.000 gitu. Nah, di sini kalau misal CPM-nya jelek ya, perbaiki setting ads-nya itu. Jadi ini, kalau cost per kliknya yang jelek ya, cost per kliknya tinggi ya, ini perbaikinnya copywritingnya ya, perbaikinnya copywritingnya. Kalau cost per kliknya tinggi gitu ya, ya. Tapi kalau misalkan CPM-nya yang tinggi ya, berarti perbaikin setting ads-nya, targetingnya. Nah tadi yang saya bilang, umumnya kalau misalkan teman-teman pakai boost post, umumnya CPM-nya tinggi. Umumnya gitu. Jadi kesian teman-teman gitu. Jadi buat dapetin 1.000 impresi itu terlalu mahal gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga CTR. Nah, ini ya saya bisa analisis ini. Sebenarnya ada banyak lagi gitu ya. Cuman saya bisa analisis cuma ini. Ini klik klik pro. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini sembari teman-teman juga di FB Ads ya. Berlaku juga buat FB Ads ya. Cara baca dan cara perbaikinnya, teman-teman. Sebenarnya yang iklan itu yang susah sebenarnya di cara baca datanya, evaluasi hasil iklannya, teman-teman, gitu ya. Yang ribet di situ dan gimana sih caranya perbaikinya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah,
Ini kalau misalkan CTR-nya, ya CTR itu sebenarnya frekuensi. Ya, nah, ya persentase deh, persentase frekuensi, frekuensi iklan dilihat dan diklik. Konteksnya, konteksnya diarahkan. Nah, CTR yang bagus, CTR yang bagus itu di atas 1%. Sebenarnya tiap tiap produk beda-beda, teman-teman. Jadi makanya saya bilang tergantung produknya apa, situasinya kayak gimana. Contoh jual baju muslim tapi di dekat Lebaran jelas CTR-nya bagus banget gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang teman-teman perhatikan gitu ya. Produknya apa, situasi kondisinya seperti apa. CTR-nya di atas 1%, yang bagus gitu ya. Yang bagus patokan, patokan. Oke, oke. Kalau misal, misal CTR di bawah 1%, oke, perbaiki landing page ya. Atau lebih yakinkan konsumen. Atau tambahkan, tambahkan instant page. Ini saya kasih tahu caranya. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini instant page nanti ada di video yang saya kirim. Nanti saya minta buat Mas Video buat di-download video atau TikTok Ads yang pernah kami buat video di Zoom-nya gitu. Itu dari batch kemarin. Kebetulan Bapak ini bisa kemarin. Tapi di batch ini saya belum konfirmasi lagi dia bisanya hari apa, hari kapan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain? Dari Mbak Alika udah aman? Nanti di sini saya akan kirim kirim videonya, kirim videonya. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Ini udah paham Kak? Oke, Mas Lutfian gimana? Tinggal cari settingnya. Buat teman-teman, buat Mbak Alika, Kak Lutfian ya, Mas Lutfian, Mas Rezal, nanti langsung tonton videonya. Video sharing di TikTok Ads Manager. Buat Mbak Alika, kalau nggak salah tadi kan datang di menit ke 15 ya. Jadi nanti ditonton juga buat video recording ini. Kalau di recording ini buat boost post yang dari HP. Tapi sebenarnya saya nggak nyaranin dari HP. Ya, di settingnya saya nggak saranin dari HP. Oke, baik. Mungkin boleh absensi Mas Widu. Sekali nanti saya minta downloadin dan upload ke YouTube gitu ya, yang video itunya. Ada lagi deh nggak? Besok malam ada Zoom lagi. Ada, Mas. Itu yang kita bahas buat buat pembagian tugas ya di kelompok ya. Juga kita apa ya? Kita tambahkan juga dengan pertemuan tambahan TikTok Ads gitu ya. Kalau misalkan Bapak ini bisa besok, besok. Tapi kalau misalkan nggak bisa, berarti ini kita jadwalkan lagi pertemuan tambahannya gitu. Jadi besok ada Zoom jam 7, jam 8. Sebenarnya hari Rabu biasanya Zoom-nya nggak nentu jamnya ya. Bisa sejam, bisa 2 jam lebih. Tapi kita yang penting sampai paham gitu. Sebenarnya tergantung Mas, em, tergantung dari ininya Mas. Ya, ini kan bisa dianalitik ya. Ini kalau misalkan login bisa view more ya. Nanti misalkan Mas mau cari videonya, video dia nih, pengen analisis ini bisa bisa lihat gitu. Jadi kalau misalkan videonya itu emang terbuka buat dianalisis itu bisa Mas gitu. Itu yang penting videonya buat open dianalisis itu bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Betul, betul, betul.
betul. Di Facebook pun juga sama. Misalkan kita nggak bisa lihat FBS galerinya siapa, itu bisa. Oke, aman buat Mas ini. Mas Lutfian. Baik, besok bahas apa aja? Oke, besok bahas yang project copywriting, teman-teman. Pembagian kelompok sama bahas di bagian TikTok Ads tambahan. Tapi buat TikTok Ads, saya konfirmasi dulu ke Mbak Penny ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Di absen nggak ada bilang di TikTok Ads. Oke, nggak apa-apa Mas, dipilih aja FBX. Kali ini mau pertemuan FBX, TikTok Ads itu kan sebagai bonus. Jadi saya salah satu belajar iklan. Boleh, coba Mas. Oke, maaf nggak jadi Kak. Paham. Sudah ketemu. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin dari Mas Frida boleh dibantu.
Oke, Mangga. Baik. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Nanti dimohon untuk